wathalathun. Kaidah yang ke-37. Qala hafizahullah, kullu nadhrin fir rububiyyati la yakunu musilan lil uluhiyyati fahuwa nadhrun atilun an maqsudih. Setiap pandangan atau pembelajaran atau penelitian terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla yang tidak mengantarkan kepada uluhiyah, maka itu adalah pembelajaran ataupun pandangan dan penelitian yang tidak sesuai maksudnya, tidak sesuai tujuannya. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Hujjatu ala Tarikil Mahajjah, yaitu syarah akidah Imam Al-Hafidh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, juz kedua halaman 407. Makna kaidah ini, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari, memandang dan meneliti kebesaran dan keagungan Allah, sifat-sifat rububiyah Allah, bahwa Allah dialah yang maha kuasa, dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang mengatur seluruh makhluk. Dia yang maha besar, yang maha agung. Ini kita wajib mempelajarinya. Tapi jemaah sekalian, setelah kita ketahui itu, namun tidak mengantarkan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka sia-sia kita ketahui itu. Sia-sia kita pelajari itu semuanya, nggak ada gunanya. Kita sudah tahu Allah maha besar, Allah maha kuasa, tapi kita tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau kita masih mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita pelajari Allah maha kuasa kalau begitu. Jadi seharusnya setelah kita mempelajari Allah itu maha kuasa, maha esa, maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha pengatur seluruh makhluknya, maka kita pun harusnya meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Semua yang disembah manusia selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting sekali dalam keimanan. Jadi termasuk ilmu yang harus kita pelajari, ilmu tentang sifat-sifat rububiyah Allah, sifat-sifat maha kuasanya Allah. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Dengan mempelajari ayat-ayat Allah, dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat syar'iyah? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah disebut ayat syar'iyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam penjelasan syariatnya. Dan itu ada yang bersifat langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung seperti apa? Contohnya, ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu semuanya langsung memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Semakin kita belajar jemaah sekalian, semakin kita ketahui dialah Allah yang maha kuasa. Yang tidak langsung adalah mempelajari syariatnya, hukum-hukumnya. Setiap kita pelajari hukum Allah,
maka di situ ada pengenalan terhadap Allah. Kita akan semakin mengenal Allah, bahwa hukum ini pastilah datang dari Allah yang maha berilmu, lagi maha kuasa, yang maha mampu menetapkan untuk kita hukum-hukum yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun, yang datang untuk kemaslahatan para hamba, yang sangat adil, yang cocok. Untuk hukum Islam, Allah tetapkan hukum yang cocok, yang sesuai di setiap negeri dan setiap zaman sejak Nabi SAW diutus sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada yang maha mampu menetapkan ini semuanya kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa lagi maha berilmu. Jadi jamaah sekalian, setiap kita pelajari hukum Allah, syariat Allah, maka kita akan dapatkan rahasia-rahasia, hikmah-hikmah tentang keagungan dan kebesaran Allah. Makanya orang yang perdalam ilmu agama, keimanannya akan semakin kuat. Allah tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat imannya, paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Kenapa? Karena beliaulah yang paling berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukum syariatnya. Baik, ini yang disebut dengan ayat syar'iyah untuk mengenal Allah. Berarti seluruh Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW itu adalah pelajaran-pelajaran agar kita mengenal Allah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk ciptaan Allah. Setiap kali kita melihat makhluk Allah, maka kita pasti temukan di situ keagungan dan kebesaran Allah. Bahwa Allah dialah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang maha mencipta, yang maha berilmu, yang maha kuasa, yang mengatur seluruh makhluk. Karena pengaturannya itu sangat menakjubkan. Kita bisa melihat pada makhluk-makhluk ciptaannya. Dan ini juga Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita hendaklah melihat, mempelajari, meneliti makhluk-makhluk ciptaan Allah agar kita semakin yakin kepada Allah. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 164. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan dalam peredaran malam dan siang yang datang silih berganti, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang dapat berjalan di lautan yang memberi manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan apa yang Allah turunkan berupa air dari langit, lalu dengan itu Allah hidupkan bumi yang kering kerontang. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah tebarkan di permukaan bumi ini berbagai macam hewan. Wa tasrifir riyah, dan Allah perjalankan angin. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang Allah atur yang berada di antara langit dan bumi. La ayati liqaumi ya'qilun. Semua makhluk-makhluk tersebut di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi jemaah sekalian,
Disebut orang itu berakal kalau dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dalam seluruh makhluk Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Inilah orang yang berakal. Tapi nggak cukup sampai di situ. Harus juga dia meyakini kalau begitu Allah dialah yang pantas disembah. Kalau hanya sampai Allah maha kuasa, akalnya nggak sempurna. Kalau dia sampai pada keyakinan jika Allah maha kuasa, maka hanya Allah yang berhak disembah. Seluruh makhluk, siapapun selain Allah tidaklah pantas untuk disembah. Padahal ini baru sebagian makhluk saja yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita pelajari. Di situ ada tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menciptakan segala sesuatunya itu dan mengaturnya. Jemaah sekalian, jangan kita lewatkan begitu saja peredaran, perputaran siang dan malam yang berlalu di hari-hari kita ini. Pandanglah itu, renungkan itu kekuasaan Allah. Andai seluruh makhluk semuanya bersatu untuk menahan datangnya malam, gak ada yang sanggup. Andai seluruh makhluk bersatu untuk mempercepat datangnya siang, mereka tidak bisa. Ini contoh kecil saja. Allah dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan makhluk sedikit pun tidak bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah. Kemudian di surat Ali Imran ayat 190-191 Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang punya akal. Harus bisa memetik pelajaran dari setiap makhluk Allah yang dia lihat. Kemudian Allah sebutkan sifat ulil albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Inilah hasil daripada melihat kekuasaan Allah. Maka mereka beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jemaah sekalian, langit dan bumi itu luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu sangat luar biasa. Kalau kita fikirkan, kita renungkan, kita akan dapatkan Allah dialah yang maha kuasa. Sampai akhirnya kata Allah, mereka pun berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Inilah hasil dari mereka pelajari. Mereka mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari perbuatan dosa-dosa syirik. Dan dari pensifatan kepada Allah yang tidak layak baginya. Jadi kalau cuma sekedar tahu Allah maha kuasa, itu belum sampai pada tujuan kita belajar tentang Allah. Tujuan kita belajar tentang Allah bukan sekedar mengenal Allah, tapi harus meyakini dialah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh dia diduakan dengan makhluk siapapun itu. Fakina adzaban nar, maka lindungilah kami dari api neraka. Dan jemaah sekalian, ketika hamba telah mengetahui kekuasaan Allah dan dia tidak menyembah Allah, maka
ilmunya tentang Allah menjadi hujjah atasnya. Maksudnya itu akan memberatkan dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu kelak bisa menjadi hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu artinya membelamu. Kalau kamu pelajari dan kamu amalkan. Hujjah atasmu artinya memberatkanmu. Kalau kamu pelajari, kamu ketahui, tapi kamu tinggalkan. Inilah ilmu kita jemaah sekalian tentang Allah. Bisa menjadi hujjah bagi kita atau atas kita. Allah ingatkan di surat Yusuf ayat 109. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka lihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka, yaitu yang menentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kalian sudah tahu bagaimana akibat mereka, umat-umat di masa lalu yang Allah azab, baik itu kita lihat sendiri bekas-bekas mereka ataupun kita baca dalam Al-Quran. Lalu kenapa kamu tidak beriman? Juga di surat Al-Mu'minun ayat 68, afalam yaddabbaru al-qaul. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Artinya mereka tahu Al-Quran, tapi kenapa mereka belum beriman? Mereka mengenal Allah, tapi kenapa mereka belum mengimani hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah? Baik. Makanya jemaah sekalian, di sini Syekh menyoroti ada orang-orang yang panjang lebar dia berbicara tentang Allah, tapi hanya sampai pada kesimpulan Allah itu maha kuasa. Maka itu belum sampai pada maksud tujuan mengenal Allah. Bahkan ada yang Masya Allah, luar biasa, dia bisa membuktikan bagaimana kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Bagaimana kecocokan Al-Quran dengan sains modern misalkan. Itu banyak orang yang bisa seperti itu. Dia bisa membuktikan kecocokan Al-Quran dan Sunnah dengan sains modern. Tapi kalau hasilnya cuma sampai di situ, ya nggak ada gunanya sebenarnya. Harus sampai pada keyakinan Allah dialah yang berhak disembah. Semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, tidak benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, dahulu sempat beredar di Indonesia, katanya seorang ilmuwan dari Turki, Harun Yahya. Itu buku-bukunya luar biasa memang, menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban makhluk, bagaimana Allah maha mampu menciptakannya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dia menjadi liberal, karena dia tidak kembali kepada pemahaman yang benar, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Dia bikin kelompok sekte tersendiri, entah menyembah siapa, dengan syariat-syariat sendiri, dia rubah syariat Islam. Dan hasilnya dia ditangkap polisi Turki, karena sudah terlalu menyimpang. Tapi dia sandarkan ajaran-ajarannya kepada Islam. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kita mengenal Allah Azza wa Jalla, harus sampai pada keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Baik. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan, saya lanjut. Silakan Pak. Jadi dia tidak mengakui pengharaman gambar bernyawa begitu. Baik.
Jemaah sekalian, ini termasuk penyimpangan tauhid kalau tidak mau tunduk kepada hukum halal dan haram. Jadi termasuk keimanan terhadap tauhid rububiyah adalah kita imani Allah dialah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Dialah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karena itu termasuk syirik kalau ada seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini termasuk kesyirikannya Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu kesyirikan mereka banyak. Bukan hanya Nasrani bukan sekedar menyembah Yesus. Yahudi bukan sekedar menyembah Uzair. Banyak kesyirikan mereka. Di antaranya ini yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka yang mereka sebut rahib, dan orang Nasrani menjadikan para pendeta mereka atau ruhban sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang Yahudi menyembah ulama mereka, orang Nasrani menyembah pendeta mereka. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, beliau baru masuk Islam ketika itu. Beliau dulunya Nasrani, orang Nasrani Arab yang terkenal karena ayahnya itu orang yang sangat dermawan di masa jahiliyah. Beliau masuk Islam. Ketika mendengarkan ayat ini, beliau pun merasa heran. Sampai beliau berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami kan tidak menyembah pendeta kami. Kenapa ayat mengatakan kami sembah pendeta? Lanjutan ayat menjelaskan penyembahan mereka kepada Yesus. Itu dia akui. Tapi ayat mengatakan mereka menyembah pendeta, itu masih beliau heran. Kami enggak menyembah pendeta, menyembah Yesus betul. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? Ya mungkin contoh, Allah haramkan makan babi, pendeta mereka bilang halal, mereka pun ikut halal. Atau sebaliknya, para pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat ini, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, memang seperti itulah kami. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Ini berlaku juga bagi kita. Kita sudah tahu salah, tapi kata Ustadz benar. Kita tinggalkan hukum Allah demi ikut Ustadz. Sama saja kita menyembah Ustadz itu. Terserah Ustadz itu disebut kiai, habib, ulama, siapapun dia, manusia, atau pemimpin organisasi, pemimpin negara sekalipun. Kalau kita sudah tahu salah dan kita bilang benar karena ikut seseorang, berarti kita menuhankan orang itu. Ini jemaah sekalian, bahaya besar. Maka kita wajib mengimani hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, dan apa yang Allah halalkan kita sebut halal, apa yang Allah haramkan kita katakan haram. Kalau kita katakan sebaliknya, maka jemaah sekalian itu termasuk pembatal keislaman. Itu termasuk pembatal keislaman. Beda dengan orang yang melakukan perbuatan haram, tapi dia masih yakin itu haram. Ini dua hal yang berbeda jemaah sekalian. Contoh tentang khamar. Ada seseorang mengaku muslim, lalu dia bilang khamar itu halal. Padahal dia tahu Al-Quran mengatakan haram.
maka itu membatalkan Islamnya. Contoh kedua, ada orang yang mengaku muslim, lalu dia minum khamar, dan dia tetap yakin sebenarnya ini haram, cuma enak, makanya saya minum. Maka dia disebut pelaku dosa besar, bukan musyrik, bukan orang yang murtad dari Islam, tapi pelaku dosa besar. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang pertama tadi, walaupun dia nggak minum, maka itu membatalkan Islamnya. Ya, termasuk yang kemarin bahkan sok ilmiah, membuat disertasi, hasilnya zina halal. Yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Itu hasil disertasi doktor loh. Yang menyidang disertasinya profesor doktor, meloloskan dia jadi doktor. Atau mungkin hampir jadi, belum jadi mungkin ya. Ya, saya nggak ikuti beritanya. Yang jelas disertasi doktor dan diloloskan oleh para penguji. Para pengujinya siapa? Profesor doktor. Tapi jangan salah, profesor doktor dari mana? Mereka belajar Islamnya di Amerika, di Belanda, di Kanada, ataupun di perguruan tinggi Islam dalam negeri yang dosen-dosennya jebolan dari Amerika, dari Kanada atau dari Belanda. Yang dulu belajar katanya Islamic Studies di sana. Ini nggak masuk akal juga. Pergi belajar Islam di negeri kafir. Kalau pergi belajar bikin pesawat seperti Pak Habibie, ya, itu masih masuk akal. Tapi ini pergi belajar Islam ke Amerika, nggak masuk akal. Mereka itulah yang meloloskan disertasinya. Nah, jemaah sekalian, walaupun dia nggak berzina, tapi dia katakan zina itu halal, itu membatalkan Islam. Andai dia berzina dan dia masih yakin ini hukumnya haram, maka dia disebut pelaku dosa besar, tidak dikafirkan, tidak dikatakan dia musyrik atau kafir. Baik. Tetapi jamaah sekalian, mungkin ada syubhat. Dan syubhat ini cabang kebodohan. Apalagi dalam hukum-hukum yang tidak populer di masyarakat. Kalau masalah haramnya zina dan haramnya khamar, ini hukum yang populer di masyarakat. Namun haramnya gambar bernyawa, ini memang banyak masyarakat yang belum tahu. Sehingga kalau ada seorang muslim mengatakan tidak haram, maka dia tidak otomatis dikatakan kafir. Kenapa? Karena ada al-udhru bil jahal. Kalau tentang haramnya zina, itu nggak mungkin muslim nggak tahu. Umumnya ya, kecuali mungkin dia baru masuk Islam. Tapi kalau dia lahir muslim, tinggal di negeri muslim, nggak mungkin dia nggak tahu zina itu haram, khamar itu haram. Tapi tentang gambar bernyawa memang banyak orang yang belum tahu, itu faktanya. Jangankan masyarakatnya, ustadznya pun mungkin banyak yang belum tahu. Maka kalau ada yang mengatakan gambar bernyawa itu halal, padahal jelas-jelas dalil sangat banyak mengharamkannya, disebabkan dia tidak tahu, maka itulah yang disebut al-udhru bil jahal. Dia diberi udhur karena kebodohan, sehingga dia tidak divonis kafir, tidak otomatis divonis kafir. Iya. Makanya jemaah sekalian, bedakan antara mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Kalau perbuatannya itu adalah kekufuran, maka mudah saja tinggal kita sebut itu kufur. Tapi orangnya apabila dia muslim dan terjerumus dalam kekufuran itu, tidak otomatis langsung dikafirkan, tidak. Ada namanya di antaranya salah satu uzur penghalang dia, penghalang dalam pengkafiran terhadapnya, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja mungkin dalam prakteknya ulama bisa saja beda pendapat. Ya, misalkan ada ulama mengatakan bagi saya dia sudah kafir. Ada lagi yang berkata bagi saya dia belum layak dikafirkan karena dia bodoh, dia belum ngerti. Andai dia ngerti nggak mungkin dia berpendapat seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Makanya kalau kita berbicara tentang pengkafiran seseorang, ini harus lebih hati-hati.
amannya adalah serahkan kepada ulama, serahkan kepada orang berilmu. Jangan kita yang masuk ke dalam masalah itu, lalu kita yang memvonis orang ini sudah pantas disebut kafir. Jangan. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Betul, perbuatan dia kekufuran. Tapi ada uzur-uzur yang menghalangi dia, yang menghalangi kita untuk mengkafirkannya. Di antaranya adalah karena kebodohan. Di antara dalilnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Apa fungsi rasul? Menyampaikan ilmu. Kata Allah, kami tidak mengazab kalau ilmu belum sampai kepadanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah dalil uzur bil jahal. Dia tidak otomatis dikafirkan. Ya. Karena ini masalah yang memang enggak populer. Apalagi kalau kita rinci, kenapa dia bilang tidak kafir? Ya mungkin karena gambarnya model baru. Bukan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam patung dan lukisan. Kalau zaman sekarang ada video, ada foto. Maka jemaah sekalian, ini termasuk yang ulama sendiri beda pendapat. Jangankan orang awam, ulama saja beda pendapat. Sebagian berpendapat itu termasuk gambar bernyawa, sebagian berpendapat itu bukan gambar bernyawa. Dan ini perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, yang berbeda pendapat itu tidak sampai dikafirkan. Beda yang sudah disepakati ulama. Contohnya itu tadi, haramnya zina, haramnya khamar, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jangankan ulama, orang awam pun sepakat. Kalau ada perbedaan, seorang foto dan lukisan itu termasuk perbedaan pendapat ulama. Walaupun kita katakan pendapat yang paling kuat itu termasuk gambar bernyawa, namun ketika ada hajat penting yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, itu dibolehkan. Ya semacam kita buat paspor atau buat KTP yang mau tidak mau kita harus buat, maka itu dibolehkan. Jadi pendapat yang lebih kuat insya Allah itu gambar bernyawa. Tapi orang yang mengatakan itu bukan gambar bernyawa, dia tidak sampai dikafirkan. Ya kalau mau mengkafirkan, sama saja mengkafirkan ulama. Karena ulama banyak berpendapat seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahkan pendapat yang masyhur di kalangan ulama 4 mazhab, memotong jenggot, sekedar memotong saja itu hukumnya haram, apalagi mencukurnya. Ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama 4 mazhab. Ya. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis tentang larangan memotong jenggot atau perintah membiarkan jenggot tumbuh, tidak ada dalil yang memberi pengecualian atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya hanya sekedar makruh. Ya, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wa ahfus syawarib. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Jadi jangan dibalik ya. Kumis panjangkan, jenggot malah dipotong. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Nah, ini perintah. Para ulama usul, para ulama ahli usulul fikih membahas kaidah hukum asal dalam perintah adalah wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau bahkan menjadi mubah. Contoh jamaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan makan minum duduk. Tapi beliau sendiri pernah minum berdiri. Maka kita pun tahu
perintah makan dan minum sambil duduk tidak sampai wajib. Cuma itu lebih afdol. Karena itu kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah perintah, tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menyelisihi perintah itu. Maka itu berarti tidak sampai wajib. Hukumnya sunnah atau bahkan di sebagian keadaan menjadi mubah. Tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal, maka dia tetap pada hukum asal, yaitu wajib. Nah, perintah berjenggot ini jamaah sekalian, tidak ada dalil yang memalingkannya. Tidak ada misalkan satu hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah potong jenggot. Jadi jangankan cukur, potong pun nggak ada. Tidak ada. Andai ada hadis ternyata Nabi SAW pernah memotong jenggotnya, maka perintah berjenggot menjadi sunnah. Tidak sampai wajib. Ternyata tidak ada. Maka ini pendapat yang paling kuat. Ya. Tapi jamaah sekalian, sekali lagi ini juga termasuk yang masalah-masalah yang para ulama beda pendapat. Bahkan di kalangan sahabat sudah ada perbedaan pendapat ini. Yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat kalau sudah lewat satu genggaman, maka di bawahnya dipotong. Ini pendapat Ibnu Umar. Walaupun mayoritas sahabat dan mayoritas ulama setelahnya tidak menyetujui pendapat beliau. Karena menyalahi dalil. Itu hanya ijtihad beliau. Iya. Itu pun beliau menganjurkan hanya ketika kita ihram. Jadi sesaat sebelum ihram, haji atau umroh, maka kata beliau dianjurkan kalau sudah lewat satu genggaman dipotong di bawahnya. Jangan di atasnya ya, di bawahnya. Tapi itu pun banyak ulama yang menyelisihi pendapat beliau. Jadi ini bukan termasuk yang bab yang kita bahas tadi, yaitu yang mengatakan boleh lalu kita kafirkan, tidak. Ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah, tidak menyebabkan pengkafiran antara satu dengan yang lainnya ketika beda pendapat. Ya, wallahu a'lam. Masih ada waktu? Silakan akhir. Waalaikumsalam. Ya. Jadi termasuk masalah musik jemaah sekalian, itu juga ada perbedaan pendapat ulama. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu halal, dia tidak otomatis dikafirkan. Walaupun kalau kita lihat dalil-dalil, bahkan sepakat ulama 4 madhab hukumnya haram masalah musik. Ya, tapi dari madhab Zahiriyah, Ibnu Hazm rahimahullah, itu tidak mengharamkan. Ada uzur mereka. Apa uzur mereka? Mereka mengatakan hadis-hadisnya dhaif. Walaupun kalau diteliti hadisnya sahih. Maka ini disebut uzur mereka. Sehingga mereka tidak dikatakan kafir karena itu. Iya. Apalagi ini termasuk itu tadi, hukum yang tidak populer. Beda dengan haramnya zina dan khamar. Itu setiap muslim paham. Iya. Nah, pertanyaannya, menyanyi tanpa alat musik. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Luqman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia, kata Allah dalam surat Luqman, ada yang menjadikan ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Jadi ada orang-orang yang menyesatkan orang lain dengan ucapan sia-sia tanpa dasar ilmu. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ini jemaah sekalian pernah mengatakan, kami belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW per 10 ayat. 10 ayat itu sudah kita hafalkan,
kita pahami dengan baik, kita amalkan, baru beliau tambah lagi. Jadi jangan ragukan ilmu beliau terhadap Al-Quran. Dan para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya itu menyuruh kaum muslimin belajar Al-Quran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau menafsirkan, bahkan beliau bersumpah 3 kali. Beliau bersumpah dengan nama Allah 3 kali. Yang dimaksud dengan ucapan sia-sia adalah al-ghina, nyanyian. Beliau bersumpah dengan nama Allah 3 kali. Yang dimaksud dengan ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka ini menunjukkan kepada kita, nyanyian-nyanyian walaupun tanpa alat musik itu hukumnya haram. Ya. Tapi sekali lagi tidak melahirkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak sampai melahirkan saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Yang mengkafirkan itu yang sudah jelas haram, yang disepakati ulama, tapi kemudian ada yang mengatakan halal, seperti yang kita contohkan tadi, zina, khamar dan lain-lain. Ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Silakan tadi, akhi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah adalah nama yang Allah namakan untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu? Tidak ada jalan lain kita mengetahuinya kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada jalan lain. Sebagaimana insyaAllah akan kita pelajari dalam kaidah Al-Asma' wa Sifat. Nama-nama Allah, begitu pula sifat-sifatnya, kita hamba mengetahui dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua adalah nama-nama yang Allah sendiri namakan untuk dirinya. Kita makhluk tidak berhak menamakan untuk Allah yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Enggak berhak. Kita enggak boleh menamakan untuk Allah yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Wallahu alam, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.